Oke, jadi kesalahan yang sering banget dilakukan oleh pengusaha pemula untuk buka rental PS itu selalu adalah modal. Padahal ya sebenarnya mereka itu punya unit PS-nya, tinggal buka aja itu nggak buka-buka. Seringnya itu ditunda-tunda dan hasilnya itu malah tidak maksimal. Dan masih banyak lagi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai, oke? Supaya teman-teman tidak melakukan 7 kesalahan berikut ini sebelum buka rental PS sendiri. Oke, langsung saja. Oke, di video kali ini saya akan membahas 7 kesalahan umum yang sering banget pengusaha pemula itu lakukan sebelum akhirnya mereka membuka rental PS sendiri di rumah. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah mikir harus sewa tempat dulu. Nah, ini adalah kesalahan yang sering banget saya dengar di kalangan pengusaha pemula, apalagi khususnya yang mau buka rental PS sendiri di rumah. Jadi sebenarnya sewa tempat itu nggak harus ya teman-teman, menurut saya. Nah, teman-teman itu cukup buka di rumah, itu sudah sangat cukup. Nah, gimana kalau misalkan rumahnya kepake bang, atau rumahnya itu padat nih, nggak ada tempat nih? Oke, teman-teman bisa memanfaatkan lahan parkirnya di rumah, itu kan bisa, atau di teras. Nah, itu boleh bermacam-macam ya teman-teman, boleh dimanfaatkan. Pokoknya gimana caranya pasti ada space lah itu di rumah. Jadi saya sendiri tuh rumah saya tuh kurang lebih ya teman-teman, saya lupa, pokoknya intinya nggak terlalu gede lah, saya lupa luasnya itu kira-kira 70 atau 80 cm gitu, sorry centimeter, meter. Jadi intinya itu memang bukan rumah sih, itu kayak gudang ya, yang saya manfaatkan. Sebelahnya itu adalah kandang kambing di rumah saya, jadi itu saya manfaatkan. Nah, dan itu bukan rumah karena ya dibilang rumah ya kecil banget itu. Jadi ya anggaplah saya punya rumah kecil gitu kan, yang luasnya adalah sekitar 70-80 meter persegi, nggak gede ya. Jadi saya juga awalnya juga mikir dulu, gimana ya kalau sewa tempat aja. Waktu itu di lokasi saya itu kebanyakan adalah desa teman-teman, jadi kampung gitulah. Jadi kalau di kota pasti mahal, tapi saya benar-benar survei di kota, di desa waktu itu, jadi supaya meyakinkan diri dan biar tahu juga sih gimana sih cari properti itu untuk sewa, tempatnya seperti apa, kriterianya seperti apa. Itu akhirnya saya mencoba memberanikan diri survei, bahkan saya chatting, telepon, bahkan sampai datang ke rumahnya beliau untuk nego-negoan. Itu saya pernah. Jadi umur 24 tahun saya melakukan hal itu. Apakah itu wajar? Ya sebenarnya nggak terlalu umum di kalangan anak muda, karena ya nego-negoan properti itu harganya juga nggak murah ya teman-teman. Apalagi di kota yang saya temui 2 lantai, kebanyakan itu 2 lantai, 3 lantai, terus luasnya lebarnya doang itu adalah 10 meter gitu kan, sampai 15 atau 10 kali 20, 15 kali 20. Nah, itu intinya lebar banget lah spesifikasinya kalau di kota yang saya temui gitu. Untuk khususnya untuk rental PS saya memang carinya yang agak luas dikit. Nah, terus akhirnya saya mikir-mikir, survei-survei, ketemu harganya itu di rata-rata di kota Mojokerto sekitar 30 jutaan sampai 50 juta, bahkan 75 juta per tahun. Itu saya ketemu juga. Jadi waktu itu memang dapat yang 2 lantai, 3 lantai gitu sih. Jadi wah, ini untuk jangka panjang oke nih. Terus saya mikir lagi, waduh, ini saya mau buka berapa unit? Kalau 2 lantai, 3 lantai, otomatis kan nggak mungkin saya buka cuma 2 unit, 5 unit, atau 7 unit, 10 unit, kan ya nggak maksimal dong. Terus lantai 2-nya buat apa? Kan mubazir gitu kan. Saya nyari yang lantai 1 doang itu sangat susah untuk dinego. Jadi saya mau nyewa lantai 1-nya aja itu sulit. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Oke, jadi intinya waduh, ini mahal ini gitu kan. Nah, terus akhirnya cari-cari di desa, ketemu harganya sekitar under 10 juta per tahun. Tepatnya saya lupa ya, sekitar 5-7 jutaan lah itu per tahun di desa. Wah, saya mikir wah murah ini, dekat jalan raya, tapi ya gitu plus minus. Waktu itu belakangnya itu udah apa ya, kali berantas gitu, kali gitu. Jadi kayak sungai yang cukup besar gitu ya. Saya mikir waduh, ini udah jauh dari ke keramaian gitu kan. Beda banget kan kalau di kota, deket sekolah, deket SD itu kan banyak. Nah, ini deket jalan raya, oke, rame traffic, tapi kan pengguna jalan rayanya kan otomatis kan jalannya cepet-cepet juga kan, pakai sepeda motor gitu-gitulah, intinya seperti itu. Jadi intinya seperti itulah, intinya ribet. Jadi saya sendiri pun akhirnya memutuskan buka
rental PS sendiri di rumah, di dekat kandang kambing saya sendiri. Nah itu ya mau nggak mau sih, karena mau bau kotoran gimana mungkin ya dari pembeli atau pengunjung gitu kan. Ya saya sih nggak ambil pusing, udah buka aja lah. Udah akhirnya buka, dan ya jadilah sekarang tempat rental PS3 saya yang di desa itu dekat kandang kambing. Itu cuma 3 unit sih, dan planning masih pengen mau saya perbanyak lagi gitu, dan di desa cukup bagus waktu itu. Terus yang kedua adalah buka unit yang banyak. Ini sering banget kesalahan umum pengusaha pemula. Jadi mikirnya itu harus banyak. Biasanya banyak itu 10 unit, 20 unit atau 30 unit. Ya tentu saja buka banyak pasti bagus. Ya namanya juga ini kan, namanya kuantitasnya banyak ya semakin bagus dong gitu kan. Tapi kan apakah tempatnya menyesuaikan tempatnya juga kan. Nah kalau tempatnya nggak cukup ya sama aja. Kalau listriknya belum kuat ya sama aja. Kalau modalnya, nah ini penting nih, modalnya bisa nggak? Anda kata 1 unit ya, kalau dari perhitungan saya, kalau 1 unit PS plus sticknya ada 3, saya pakai ori mesin dan TV-nya itu 1 unit, satu set PS3, kira-kira ya teman-teman, itu butuh modal 4-5 jutaan ya, 4 jutaan lah, kurang lebih 4 jutaan itu satu setnya, satu set tok gitu. Kalau dikali 10, nah itu kan udah 40 juta. Kalau dikali 20, nah 80 juta itu asetnya tok ya. Jadi belum tempatnya, kalau nyewa berapa, waduh itu kan udah kelenger teman-teman kalau saya sendiri. Jadi kalau baru merintis ya pelan-pelan dulu, yang penting buka ya 3 unit dulu. Saya mikirnya waktu itu udah yang penting buka dulu deh, nggak usah banyak mikir gitu, dan akhirnya buka juga sih. Dan ini juga teman-teman semoga dapat pelajaran dari gitu. Terus yang ketiga adalah kesalahan umum pengusaha pemula sebelum buka rental PS itu adalah nggak bisa service stick at least basic. Nah ini saya juga awam teman-teman, jadi saya juga nggak mahir ya, senior atau walaupun saya basicnya IT juga sih, pernah kerja di e-commerce dan pernah mendapatkan tawaran kerja IT di Jepang, dan bahkan sekarang lagi di Australia. Ya service stick basic gini saya juga belum bisa loh, jadi saya juga masih belajar. Seperti apa sih basic itu? Basicnya ya teman-teman bisa service ganti karet, maksudnya tombol-tombol itu loh. Kalau misalkan tombolnya udah nggak jalan normal, itu bisa ganti sendiri. Terus kalau complong itu bisa pasang sendiri. Terus analognya cuil gitu kan, nah itu kan biasanya sering tuh analognya cuil karetnya, itu bisa ganti sendiri gitu loh. Ya basic lah teman-teman, itu menurut saya sih wajib untuk dipelajari. Teman-teman bisa cari semuanya, bisa di YouTube, bisa tanya aja ChatGPT juga bisa ya, itu pasti kejawab lah, saya yakin banyak kok di internet ya. Saya sendiri juga masih belajar sih, dan itu penting banget ya, karena untuk mengefisiensi yang pertama. Terus yang kedua adalah supaya cepat. Nah karena kita kan nggak tahu nih, kalau misalkan kita lagi nyervisin stick di tukang servis atau di toko kan antri ya kan, nggak mungkin kalau misalkan orderannya sekarang harus cepat 10 menit jadi, ya nggak bisa, pasti kan butuh waktu gitu kan. Nah kalau kita bisa sendiri kan itu mengirit waktu gitu loh, dan juga biaya. Nah ini penting gitu, dan kita nambah ilmu juga kan, seperti itu teman-teman. Jadi hindari kesalahan ini, oke? Nggak bisa service stick sendiri. Terus yang keempat adalah nggak tahu isi game sendiri. Nah ini sangat umum menurut saya. Jadi terutama yang bapak-bapak gitu kan, yang udahlah nggak mau ngurusin gimana ceritanya ini ngisi game, atau minimal menurut saya bisa update game bola. Wah itu penting. Kalau ngisi game-game yang lain oke lah, nggak apa-apa lah, karena biasanya mayoritas kalau dari segi analisa saya, dari segi survei saya, kebanyakan itu mereka yang dewasa ya terutama ya, itu mainnya game bola, ujung-ujungnya main game bola. Sedikit kok yang main kayak GTA 5, God of War 3 itu ada, Naruto bahkan ada, tapi nggak sebesar pasar yang main bola. Jadi teman-teman wajib ngerti ngisi game, minimal game bola, PES mau FIFA mau UFC
FC, ya itu pokoknya update bola juga penting, patchnya, update pemain gitu-gitu, itu penting banget untuk teman-teman kuasai skillnya. Terus gimana bang cara belajarnya? Teman-teman tinggal ketik aja di Google, di YouTube itu pasti ketemu ya, saya yakin pasti ada tutorial. Jadi teman-teman wajib belajar hal ini penting banget ya, ini saya tekankan penting, karena game bola, apalagi game bola itu adalah sering banget ditanyakan pengunjung, game bolanya terupdate apa enggak, jersinya kan ini Barcelona udah ganti bang kok masih gini, nah, atau bang ini kan pemain contoh Lamine Yamal kok masih di sini, kan harusnya udah pindah, atau Kvaratskhelia kan udah pindah di PSG gitu kan. Nah itu kan kayak gitu-gitu kan teman-teman harus update ya. Jadi selain harus update info bola, teman-teman juga wajib bisa ngisi game sendiri, terutama game bola minimal gitu. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah kesalahan pengusaha pemula itu adalah parkirnya nggak luas. Nah ini seberapa luas sih? Kalau menurut saya luas itu dikatakan luas lebarnya ya teman-teman. Untuk parkir tok ya, parkir tok itu kalau bisa luasnya kurang lebih berapa ya, paling 3 kali tergantung unitnya sih. Kalau unitnya banyak ya pastikan teman-teman punya lahan yang parkir ya yang lebih luas. Contoh ini saya contohkan aja lah, supaya ada gambaran. Jadi kalau misalkan masih 3 unit 5 unit merintis gitu kan, halaman rumah itu sudah sangat cukup teman-teman. Nah bahkan sebenarnya halaman rumah saya itu, waduh saya juga lupa ya berapa meter ya, kalau nggak salah luas untuk parkirnya tok ya, karena di desa kan luas tuh, nggak sempit-sempitan kan. Kalau rumah di kota gitu kan beda, kalau di desa itu kan nyumpel di kebun juga bisa dipakai, lapangan bisa dipakai kalau di desa, itu keunggulannya, dan murah juga sih properti itu. Kalau nggak salah lahan parkir tok itu bisa lah nampung untuk sepeda motor kurang lebih ya, saya yakin nampung 30-50 motor itu bisa di lahan parkir saya. Itu di desa deket kandang kambing loh ya, itu saya yakin masih bisa. Tapi apakah organizer maksudnya tertata rapi? Bisa sih kalau ditata rapi, tapi kan keluar masuknya kan agak susah tuh. Nah itu ya kurang lebih saya bilang 30-40 lah motor itu bisa masuk. Tapi kalau udah mobil pengunjungnya, tapi kayaknya jarang sih kalau yang bawa mobil. Tapi teman-teman ya perlu siapin juga sih, paling ya 1-2 untuk. Tapi ya prioritas motor dulu, itu biasanya kebanyakan kan bocah-bocah tuh yang bawa motor kan, bocah sekolah, anak-anak SD itu kan bawa sepeda pancing tuh, sepeda uklik. Nah itu penting itu harus luas sih. Nah kalau 10 unit, nah ini beda ini teman-teman. Jadi kalau 10 unit, 20 unit, 50 unit, wah itu ya pasti beda lah teman-teman. Jadi untuk bisa menampung mereka ya, kalau 10 unit ya minimal lahan parkirnya cukup untuk 10 motor. Anggaplah ya ini satu unitnya 1 motor lah. Udah biasanya kan mereka main kan 2 orang kan, atau 3 orang boncengan sama teman-temannya. Jadi satu setnya itu teman-teman jaga-jaga untuk 1 motor. Ini hitungan sederhana ya dari saya gitu, biar nggak bingung gitu. Kalau 10 unit ya parkirnya harus bisa menampung 10 motor. Kalau bisa lebih luas lebih bagus, karena kan jaga-jaga gitu kan. Kadang-kadang mainnya keroyokan gitu kan, grup-grupan gitu, 4 orang 8 orang, padahal main cuman di 1 PS itu ada kayak gitu kan, jaga-jaga gitu loh. Nah yang keenam, kesalahan yang keenam adalah menunda-nunda. Nah ini kesalahan yang sangat sering saya temui, bahkan saya dengar di kalangan pengusaha khususnya rental PS. Menunda-nunda mungkin karena gara-gara modalnya kurang, atau pengen sewa PS atau sewa tempat gitu kan. Waduh kalau sewa PS bisa lebih murah, misalkan sehari 50.000 bisa tak sewa ini gitu, akal-akalan gitu kan, tapi nggak jalan-jalan gitu kan, kepikiran tapi nggak jalan, nggak action gitu ya, sama aja nggak jadi gitu. Jadi ya yang paling penting itu actionnya teman-teman, jangan ditunda-tunda. Mau buka 1, mau buka 2, buka aja, yang penting buka dulu. Itu kan sebagai pengenalan teman-teman. Nggak mungkin juga kok buka 10 unit, wah pengen nih 10 unit 20 unit langsung besok langsung rame, kan proses. Jadi ya namanya juga proses kan, pastinya kita kan baru dikenal pengunjung juga kan, jadi kita perlu tes ombak juga gitu, supaya kita kalau misal ini rame, daerah ini oke, baru digenjot tuh.
gitu. Itu dari saya. Terus yang ketujuh adalah perfeksionis. Ini kesalahan yang sangat umum, apalagi pengusaha ini yang pemula yang belum pernah merintis usaha. Biasanya itu, aduh aku pengen sewa tempat, nanti tempatnya pengennya seperti ini gitu. Cari referensi, idenya sudah ketemu, tapi akhirnya terlalu perfeksionis. Wah ini harus gini, kalau nggak gini nggak enak. Wah ini harus ada bannernya, kalau nggak ada bannernya nggak enak. Wah ini harus ada pelangnya yang ada lampunya gitu di pinggir jalan, kalau nggak ada ya nggak enak. Nah itu dan seterusnya. Wah ini kalau nggak ada PS4 ya nggak enak ini ya, harus ada PS4 nya juga gitu kan, atau PS5 supaya ya komplit gitu. Dan nggak mulai ujung-ujungnya gara-gara perfeksionis. Jadi jangan terlalu perfeksionis ya teman-teman. Jadi menurut saya itu buka saja, sederhana apapun yang kita punya langsung buka jebret gitu, nanti sembari jalan nanti kita benahin satu per satu gitu ya teman-teman. Jadi itulah 7 kesalahan umum yang sebaiknya teman-teman jangan lakukan ketika merintis sebuah usaha ya, mau usaha rental PS, mau usaha apapun deh yang halal gitu kan, itu teman-teman nggak boleh. Saya tidak menyarankan teman-teman berpikir 7 hal ini. Kenapa? Karena ini yang bikin kita gagal ya teman-teman. Jadi kita gagal itu karena kita nggak action ya. Jadi intinya yang penting mulai dan bergerak, itu penting ya. Mulai dulu, bergerak, nggak usah malu. Pasang banner ini udah langsung hajar, sikat, hajar gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman ada seperti request, teman-teman boleh komen di bawah, request video ya, konten seperti apa yang teman-teman mau. Nanti saya akan bahas di video yang selanjutnya. Oke. Yang saya update berkala selama seminggu sekali lah paling tidak, karena saya juga lagi sibuk untuk bekerja di luar negeri kan, di Australia. Jadi saya juga menyambi-nyambi nih untuk bikin konten gitu. Jadi ya semoga bisa membantu teman-teman di Indonesia. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.